Kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yathrib cenderung lebih heterogen dibandingkan Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan, serta memiliki adat istiadat sendiri, dan masing-masing suku masyarakat Yathrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari 2 orang saudara kandung, anak dari Haris bin Sa'bah dan istrinya yang bernama Kila binti Al-Arqam bin Amr bin Jafina. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khazraj menjadi 2 nama kabilah besar di Yathrib. Selama kurang lebih 120 tahun, kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Khazraj terlibat perang saudara yang hebat dan berkepanjangan. Salah satu peperangan terkenal di antara keduanya disebut dengan Perang Bu'ats. 2. Kaum Yahudi. Ketika kaum Yahudi berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi, mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz. Walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani, setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab, berbahasa Arab, serta mengenakan pakaian yang biasa dipakai orang Arab pada umumnya, hingga nama-nama dan kabilah mereka disebut dengan nama-nama Arab, dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang Arab juga. 3. Kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yathrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yathrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah hijrah ke Yathrib, tepatnya setelah perang Bu'ats usai, suku Aus dan Khazraj telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kelompok mereka. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mendirikan masjid yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Pada lokasi unta tersebut duduk, beliau memerintahkan mendirikan masjid ini. Beliau sendiri ikut serta dalam proses pembangunan. Di tempat inilah dakwah Rasulullah mulai dilakukan, yaitu dengan melakukan sholat jamaah. Langkah yang kedua yaitu mempersatukan suku Aus dan Khazraj. 2 suku yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah. Untuk memperkuat persatuan di antara mereka dan dengan suku-suku lain yang berada di Madinah, Rasulullah membuat sebuah konstitusi yang akan disampaikan dalam pembahasan selanjutnya. Langkah yang ketiga yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di samping membangun masjid sebagai pusat perkumpulan dan persatuan, Rasulullah juga melakukan langkah lain yang merupakan suatu yang paling indah yang pernah ditorehkan dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang tadi dibahas pada materi selanjutnya, yaitu dibahas pada materi ini, yaitu persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Dengan mempersatukan kedua saudara atas dasar agama, maka persatuan di antara mereka semakin kokoh. Peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Madinah itu dalam sejarah menyebutkan bahwa ketika di Makkah, Rasulullah dengan kegigihan menyiarkan Islam tidak memperoleh hasil yang menggembirakan. Tetapi ketika beliau berada di Madinah, beliau menoleh beberapa peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. 1. Piagam Madinah. Lahirnya Piagam Madinah yang diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah tinggal di Madinah ini membuktikan bahwa Rasulullah dalam dakwanya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah. Selanjutnya tampil sebagai pemimpin serta menata kehidupan sosial politik di sana. Piagam Madinah ini secara tidak langsung menandai berdirinya sebuah negara. Kedua, Perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah dan kaum muslimin sudah merindukan untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin berangkat ke Mekah. Jumlah mereka sebanyak 1.000 orang. Untuk menghilangkan praduga jelek dari kaum kafir Quraisy, umat Islam berpakaian ihram dan menentukan ternak untuk disembelih pada hari tasyrik di Mina. Untuk sekedar menjaga diri, mereka membawa pedang yang disarungkan. Respon Nabi terhadap kaum kafir.
Selama berdakwah, Rasulullah belum pernah memaksa apalagi memerangi seorang pun yang memeluk Islam. Ajaran tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira maupun memberi peringatan. Untuk itu, Allah selalu menurunkan ayat-ayatnya yang memberikan semangat kepada Rasulullah bersabar di dalam menghadapi perlakuan yang menyakiti dari pihak kafir Quraisy. Hingga 2 tahun di Madinah, turunlah wahyu yang tentang diperbolehkannya berperang dalam Quran Surah Al-Hajj ayat ke-39-40. Dan selanjutnya, Rasulullah hanya sebatas peperangan memerangi orang-orang Quraisy saja, tidak semua bangsa Arab. Akan tetapi, tatkala mereka bahu membela bersama orang-orang musyrik Arab untuk memerangi orang-orang Muslim, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan. Dengan demikian, jihad itu bersifat umum, yaitu diadakan untuk melawan orang-orang yang tidak memiliki kitab suci dan atau orang-orang yang wasani atau penyembah berhala. Setelah turunnya wahyu yang diperbolehkannya umat Islam berperang dalam rangka mempertahankan diri, umat Islam tidak lagi bersifat positif dan mengalah terhadap tindakan semena-mena kaum kafir. Dalam sejarah ada dua sebutan untuk peperangan pada masa Rasulullah. Pertama, Ghazwa, yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sebanyak 27 kali. Dan yang kedua, Sariyah, untuk peperangan yang diikuti oleh Rasulullah terjadi sebanyak 47 kali. Hijrah berarti berpindahnya seseorang dari suatu tempat yang tidak kondusif ke tempat yang lebih kondusif. Hijrah yang dilakukan Rasulullah dari Makkah ke Madinah menjadikan Islam semakin berkembang. Sabar, hendaknya selalu sabar dan berpikir jernih dalam menghadapi segala keadaan. Rasulullah adalah suri tauladan bagi pengikutnya, di mana beliau selalu menunjukkan sikap toleransi, cinta damai, melindungi kaum yang lemah, murah hati, dan rela berkorban.